Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 14 Agustus 2024. Mari bersama kita berdoa untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Bapa di surga, dimuliakanlah Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan dengar firman-Mu. Biarlah itu akan semakin meneguhkan iman kami, bahwa kami di dalam Kristus dan kehidupan kami terus dalam kasih-Mu. Di dalam anugerah kami bersama-sama berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Aku mau roti katuan." Di pasalian rinding di Palekona Manangah adalah ungkapan Toraja yang dilekatkan pada posisi seseorang yang diabaikan atau dikucilkan dari komunitas. Dalam konteks kekerabatan orang Toraja yang sangat kuat, aspek hidup bersama di pasalian rinding di Palekona Manangah merupakan sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Dari situ kita bisa berefleksi mengenai posisi setiap orang dalam komunitas orang percaya. Pengajaran Yesus Kristus tentang roti hidup sangat menolong kita merenungkannya. Yesus Kristus menggambarkan penerimaan dan pengalaman akan inkarnasi dirinya sebagai suatu pengalaman imajinatif memakan roti dari surga. Pengalaman tersebut bertolak dari dan sekaligus sebagai pengganti pengalaman Israel memakan roti manna pada zaman Musa. Roti manna mengenyangkan dan menghilangkan dahaga sesaat. Sementara menerima roti hidup, yakni Yesus Kristus, tidak akan membuat lapar dan haus lagi. Pengalaman spiritual tersebut mewujud dalam sikap datang kepada Yesus Kristus dan menerima pekerjaan Bapa melalui diri Yesus Kristus. Orang yang datang kepadanya tidak akan terbuang atau di pasalian rinding, melainkan akan masuk ke dalam komunitas orang percaya yang menerima keselamatan. Saudara-saudara, 2 kali Yesus menegaskan dan menyampaikan bahwa pekerjaan yang sedang Ia kerjakan berkaitan langsung dengan kebangkitan orang percaya di akhir zaman. Ayat 39 dan 40 pembacaan kita. Jadi, memakan roti hidup
membuat kita terhisap ke dalam rancangan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas orang percaya. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita bersungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan pengalaman spiritual tersebut ke dalam praksis hidup sehari-hari. Itulah respons yang benar atas ajakan Juru Selamat untuk memakan roti hidup. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, mengasihi kami saat ini untuk menjadi warga kerajaan Allah di dalam karya Yesus Kristus, memberikan makanan kehidupan kekal, yaitu roti kehidupan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu, dalam suka duka mereka, terus Engkau hadir menopang mereka. Tuhan berkati kehidupan keluarga, rumah tangga, dan Tuhan memberkati mereka sekalian dalam kasih-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.